Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang anggota polisi mengungkap kasus pembunuhan berantai yang membuatnya harus keluar negara untuk mengusut hingga tuntas. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang pemuda kaya yang bernama Choi sedang mensurvei lokasi yang ingin dibelinya dengan beberapa orang. Ternyata orang-orang tersebut hanya berniat untuk memeras Choi serta menganiayanya. Di tempat lain, memperlihatkan seorang detektif yang bernama Masokdu yang diberitahu kalau ada penderita gangguan jiwa sedang mengamuk di sebuah supermarket menggunakan senjata tajam. Semua petugas dan warga tidak berani mendekatinya. Akan tetapi, detektif Ma terlihat santai menenangkan pria tersebut dan langsung melumpuhkannya. Beberapa hari kemudian, Kapten Jun memberitahu kepada seluruh anggotanya kalau ada surat perintah yang mengharuskan beberapa orang dari mereka harus ke Vietnam untuk menjemput seseorang kriminal yang bernama Yo Jun Hun karena dia salah satu warga negara Korea. Ternyata Kapten John dan Detektif Ma yang harus menjemput Jun Sun ke Vietnam. Sesampai di Vietnam, Kapten dan Detektif Ma langsung dijemput konsultan Vietnam. Di kantor konsultan, Detektif Ma dan Komandan Jun dipertemukan dengan Jun Hun. Ternyata dia sengaja menyerahkan diri pada polisi saat merampok toko emas di Vietnam. Terlihat Detektif Ma merasa curiga pada Jun Hun. Mengapa dia dengan sengaja menyerahkan diri di negara orang lain? Dengan menutup CCTV, Detektif Ma memberi sedikit pukulan agar Jun Hun memberitahu apa yang dia sembunyikan. Jun Hun mengaku kalau dia bekerja sama dengan temannya yang bernama Jang, yang sekarang masih berada di penginapannya. Kapten dan Detektif Ma segera ke penginapan Jang. Di sana, Detektif Ma terkejut Jang sudah tewas dibunuh seseorang. Detektif Ma dan Kapten kembali menemui Jun Hun untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi karena Jang telah dibunuh seseorang. Dengan mengancam Jun Hun, dia menceritakan alasannya mengapa dia ingin ditangkap oleh polisi Vietnam agar dia bisa kembali ke Korea dengan selamat. Beberapa hari yang lalu, Jun Hun dan beberapa temannya menculik dan memaksa seorang pemuda kaya yang bernama Choi untuk mengeruk kekayaannya. Jun Hun bekerja sama dengan dua orang yang bernama Kang Hae Sang dan temannya. Karena perselisihan masalah pembagian keuntungan, mereka cekcok di dalam mobil yang membuat Choi keluar. Jun dan temannya segera mengejar dan menangkap Choi. Akan tetapi, Hae Sang langsung membunuh Choi tanpa sebab. Sehingga Jun Hun dan temannya langsung marah dan pastinya mereka semua kehilangan semua uang yang telah direncanakan. Tiba-tiba teman Hae Sang langsung membunuh salah seorang teman Jun Hun yang membuat mereka berdua terkejut dan ketakutan. Hae Sang dan temannya segera menyuruh Jun Hun dan Jang menguburkan mayat Choi dan temannya di belakang rumah kontrakan Hae Sang. Terlebih dahulu, Hae Sang memotong tangan Choi dan memfotonya untuk meminta tebusan pada orang tua Choi kalau anaknya sedang disandera. Padahal Choi sudah mati. Mengetahui perilaku Hae Sang dan temannya sangat kejam, itu sebabnya Jun Hun dan Jang kabur ke Vietnam. Jun Hun pun terus meminta pada Detektif Ma agar dia dideportasi ke Korea untuk dipenjara. Dan pastinya dia terhindar dari pembunuhan Hae Sang dan temannya. Keesokan harinya, Detektif Ma meminta agar kepulangannya ke Korea ditunda sebab dia ingin menyelesaikan kasus kematian Jang dan anak konglomerat yang bernama Choi. Mereka pun segera ke lokasi kediaman Hae Sang yang sebelumnya telah diberitahu Jun Hun. Setiba di lokasi, Kapten dan Detektif Ma segera menggali perkarangan di belakang rumah. Mereka pun berhasil menemukan mayat Jang dan Choi sehingga kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Hae Sang mulai terkuak.
Tak lama kemudian, polisi setempat datang yang membuat mereka sangat marah karena polisi dari luar negaranya telah mencampuri urusan negara Vietnam dan meminta kalau kasus ini diurus oleh polisi Vietnam. Sehingga komandan dan detektif Ma segera meninggalkan lokasi penemuan mayat. Dari sana, detektif Ma dan komandan segera pergi ke sebuah tempat perkumpulan orang-orang Korea yang sedang berjudi, berniat mencari seseorang yang bernama Raku karena dia mengetahui di mana Hae Sang. Dengan santai detektif Ma menanyakan orang yang bernama Raku, akan tetapi mereka semua menganggap enteng detektif Ma. Dengan terpaksa, para anak buah Raku dihajar hingga ketakutan. 까불인데요. 까불고 있어. 그거 있어? 한국 경찰이 왜? 이씨! 뭐야 이 씨발로? 그냥 누워 있어. Tidak berselang lama, Raku pun keluar sambil menundukkan pistol pada detektif Ma. Dengan mudah, detektif Ma mengambil pistol Raku. Dengan sedikit pukulan, Raku memberitahu tempat kediaman Hae Sang yang ditanyakan detektif. Setelah mengetahui tempat tinggal Hae Sang, detektif Ma dan komandan segera ke lokasi yang telah diberitahu Raku. Dalam perjalanan, detektif Ma dihubungi oleh anak buahnya, memberitahu kalau Choi, orang yang dibunuh Hae Sang, adalah anak dari pemilik perusahaan besar di Korea yang bernama Choi Chun-baek. Akan tetapi, pihak kepolisian Korea belum menerima laporan apapun dari Choi Chun-baek. Mengetahui keterangan tersebut, detektif Ma curiga kalau Chun-baek, ayah dari Choi, sengaja bekerja sendiri untuk menuntut balas pada Hae Sang atas kematian anaknya. Di tempat lain, memperlihatkan para anak buah suruhan ayah Choi telah datang ke tempat kediaman Hae Sang, si pembunuh berdarah dingin. Di dalam rumah, mereka terkejut melihat banyak uang yang didapat oleh Hae Sang dari anak bosnya dan segera mengirim kepada Chun-baek. Tak lama kemudian, Hae Sang dan temannya pun datang. Di sana, Hae Sang sadar kalau rumahnya dimasuki orang yang tak dikenal. Dengan brutal dan dingin, Hae Sang dan temannya langsung menghajar mereka semua. Setelah menghabisi mereka, Hae Sang langsung menghubungi orang tua Choi yang telah mengirim orang-orang tersebut agar mengembalikan semua uang yang telah dikirim oleh anak buahnya. Akan tetapi, ayah Choi malah mengancam untuk mengirim orang-orang untuk membunuhnya kembali. Dengan santai, Hae Sang membalikkan perkataan kepada ayah Choi karena dia sendiri yang akan menemuinya ke Korea untuk mengambil uang dan membunuhnya. Sesampai di lokasi rumah Hae Sang, detektif Ma dan komandannya terkejut melihat banyak orang-orang yang telah dibantai Hae Sang dan temannya. Dengan kejadian tersebut, detektif Ma tidak salah dengan dugaannya kalau ayah Choi mengirim orang-orang untuk menghabisi Hae Sang. Detektif Ma menyadari kalau Hae Sang bukanlah orang sembarangan. Saat detektif Ma dan komandan memeriksa ruangan, tiba-tiba Hae Sang dan temannya muncul. Merasa Hae Sang tidak mampu menghadapi detektif Ma, dia pun kabur meninggalkan temannya yang telah terkapar. Karena insiden perkelahian tersebut membuat komandan detektif Ma harus dirawat di rumah sakit Vietnam. Detektif Ma segera menghubungi anak buahnya di Korea untuk mencari tahu tindakan Hae Sang selanjutnya.
Teman Haisang yang berada di rumah sakit mengatakan kalau Haisang akan menemui Chun Bek, ayah Chun, untuk meminta uangnya kembali. Di luar ruangan, polisi Vietnam sangat marah karena Komandan John dan Detektif Ma sudah terlalu jauh mengusut kejahatan di negaranya. Dan mereka berdua pun diminta sekarang juga untuk dideportasi ke Korea. Karena Detektif Ma telah mengetahui rencana Haisang yang sekarang menuju Korea, Detektif Ma dan Komandan menyetujui perintah polisi Vietnam. Sesampai di Korea, Detektif Ma segera menemui Jang Isu, seseorang yang mengetahui keluar masuk kapal ilegal ke Korea. Karena Detektif Ma meyakini Haisang menaiki salah satu kapal ilegal tersebut. Jang Isu mengatakan seorang kapten kapal ilegal yang dijuluki Mata Satu baru saja menerima kapal di pelabuhan tadi malam dari arah Cina. Detektif Ma dan anggotanya segera memeriksa CCTV yang berada di pelabuhan, dan ternyata benar kalau Haisang telah berada di Korea sambil mencuri sebuah mobil. Keesokan harinya, Detektif Ma dan anggotanya pergi ke rumah orang tua Chul untuk mengucapkan ikut berduka atas kehilangan anaknya. Di sana, ibu Chul yang bernama Kim mengucapkan terima kasih banyak kalau Detektif Ma telah membawa mayat anaknya pulang. Di ruangan lain, terlihat ayah Choi yang baru saja datang ingin berdoa untuk anaknya. Tiba-tiba Haisang telah berada di dalam lift bertiga dengan bodyguard ayah Choi. Tanpa rasa takut, Haisang langsung menghajar bodyguardnya hingga tewas dan menculik ayah Choi. Di basement, dua orang anak buah Haisang membunuh beberapa anak buah Chun Bek. Dari ruangan CCTV gedung, anggota Detektif Ma terkejut melihat Chun Bek, ayah Choi, telah diculik seseorang yang tentunya Haisang. Dia pun segera melaporkan pada Detektif Ma. Di kantor polisi, Nyonya Kim meminta agar bekerja sama dengan polisi untuk menyelamatkan suaminya. Di sana, memperlihatkan Chun Bek yang telah disiksa oleh Haisang dan minta tebusan kalau ingin melihat suaminya selamat dengan membawa sejumlah uang. Keesokan harinya, Nyonya Kim dan anggota polisi bekerja sama untuk menangkap Haisang. Di sana, Haisang memberitahu kalau dia akan menuntun perjalanan Nyonya Kim ke mana uang tersebut akan dibawa. Karena Haisang mengetahui para polisi, Detektif Ma menyuruh Jang Isu menyamar sebagai sopir Nyonya Kim untuk mengantarnya. Saat Nyonya Kim berangkat mengikuti arahan Haisang, ternyata dua orang anggota Haisang membuntutinya dari belakang untuk memastikan kalau Nyonya Kim tidak bekerja sama dengan polisi. Tanpa Haisang dan anak buahnya sadari, Detektif Ma telah menyusun rencana untuk mengikuti Nyonya Kim dengan cara estafet. Di sisi lain, sebagian anggota polisi telah menyebar untuk mencari keberadaan Haisang. Tidak butuh waktu lama, anggota polisi berhasil melihat mobil yang dicuri Haisang sebelumnya. Sehingga anggota polisi tersebut berhasil menemukan Chun Bek untuk diselamatkan. Tiba-tiba, Haisang datang dan langsung menusuk anggota polisi tersebut. Karena polisi berdatangan, Haisang pun langsung kabur. Merasa kalau rencananya telah diketahui polisi, Haisang langsung menghubungi kedua anak buahnya untuk kabur karena polisi telah mengetahui posisinya. Akan tetapi, anak buah Haisang tak percaya, mengira kalau Haisang ingin membawa uang tersebut sendiri tanpa membagi kepada mereka. Detektif Ma segera menghubungi Jang Isu kalau suami Nyonya Kim telah berhasil diselamatkan. Akan tetapi, Jang Isu diperintahkan untuk terus berjalan. Karena anggota Haisang tidak sabar untuk mendapatkan uangnya, mereka segera menghentikan mobil Nyonya Kim. Akan tetapi, Jang Isu berhasil melarikan diri ke parkiran sebuah mall. Nyonya Kim keluar dan kabur ke dalam mall. Akan tetapi, Jang Isu yang tergiur dengan uang yang sangat banyak, dia langsung kabur dari kedua anak buah Haisang.
Dan akhirnya salah satu anak buah Haesang berhasil ditangkap polisi. Dan salah satunya mengejar Nyonya Kim ke dalam mall. Detektif Ma segera ke mall untuk mengejar salah satu anak buah Haesang yang sedari tadi mencari Nyonya Kim. Saat Nyonya Kim berhasil dia tangkap, Detektif Ma pun datang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Di luar, Jang Isu terlihat sangat bahagia, merasa kalau dia akan menikmati semua uang tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Haesang langsung menabrak mobil Jang Isu. Dengan cepat, Jang Isu langsung keluar dan kabur sambil membawa koper yang berisi uang dari pengejaran Haesang hingga lolos. Karena merasa kesal, polisi patroli yang datang tidak tahu apa-apa langsung ditusuk Haesang. Pada malam harinya, Jang Isu menghubungi temannya si mata satu untuk meminta diberikan satu kursi untuknya agar bisa pergi ke Cina dengan jalur ilegal. Tanpa dia ketahui, ternyata Haesang telah mengetahui langkah Jang Isu yang ingin kabur dari Korea. Tanpa perlawanan, Jang Isu menyerahkan semua uang tersebut pada Haesang dan kabur ketakutan. Dengan santai, Haesang segera menaiki bis yang lewat. Akan tetapi, dari seberang jalan, Jang Isu melihat Haesang menaiki bis dan segera menghubungi Detektif Ma kalau Haesang telah membawa semua uang tersebut menggunakan bis ke arah kota. Para polisi pun segera memblokade jalan. Tak lama kemudian, Detektif Ma datang sambil memasuki bis dan menyuruh semua penumpang untuk keluar. Dan akhirnya, Haesang harus berhadapan langsung dengan Detektif Ma untuk menunjukkan semua kemampuannya. Dan akhirnya, Detektif Ma bisa tersenyum karena tugasnya telah selesai. Dan film pun berakhir. Dengan kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran. Selalulah menjadi orang yang baik dan jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.